Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam acara Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Nah, para siswa yang terkasih kelas 8, saat ini kita berjumpa kembali dengan nuansa yang berbeda, ya, nuansa merah putih memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Nah, para sahabat terkasih di rumah kelas 8, Pak Ari juga mengingatkan untuk kita tetap menjaga protokol pencegahan terhadap pandemi atau bahaya COVID-19 dengan 5M dan 1D, ya. Apa itu? Memakai masker, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan memperbanyak doa. Semoga kita semua tetap sehat. Baik, kita berjumpa kembali dalam pendidikan agama Katolik dan mengerti kelas 8 semester yang pertama bersama dengan saya, Pak Ari, yang sehari-hari bertugas mengajar di SMPK Santo Stanislaus II, Surabaya. Baik, mari kita mulai perjalanan belajar kita pada pagi ini. Kita start dari awal, kita fokus, apapun situasi hati kita, semoga tetap semangat, ya. Nah, mari kita awali kegiatan belajar mengajar ini dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh salah satu siswa. Silakan. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa terkasih, kami bersyukur atas segala anugerah-Mu, sehingga Engkau masih berkenan mempertemukan kami untuk menimba berbagai pengetahuan pada hari ini. Berilah kami terang-Mu, agar kami mampu memahami kehendak Putra-Mu melalui mujizat-mujizat-Nya. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat belajar dan melaksanakan KBM online ini dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Stanislaus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, para sahabat kelas 8 yang terkasih, setelah kita awali kegiatan kita dengan doa bersama, kita siapkan diri, ya, untuk belajar, siapkan buku dan alat tulis, ya. Kita masuk kali ini di semester yang pertama di bab 3 tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mukjizat. Sebelumnya kita belajar tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah menggunakan perumpamaan, ya. Kita masih belajar secara online, tapi semoga tidak mengurangi semangat kita. Nah, materi ini masuk dalam KD yang 3.2, yaitu memahami tugas Yesus Kristus mewartakan kerajaan Allah melalui sabda dan tindakan. Ada beberapa tujuan yang hendak kita capai, yaitu yang pertama, berterima kasih bila menerima bantuan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Yang ketiga, menuliskan contoh tindakan Yesus sebagai tanda kehadiran Allah. Yang keempat, menjelaskan makna tindakan Yesus sebagai tanda kehadiran Allah, menjelaskan arti mukjizat, menyebutkan mukjizat Yesus berdasarkan 4 Injil, dan menjelaskan makna mukjizat Yesus. Itu tujuan yang hendak kita capai. Bila kita mendapatkan bantuan dari orang lain, dari orang tua, kita juga diajarkan untuk mengucapkan 3 kata ajaib, ya, yaitu tolong, terima kasih, dan maaf.
Itu yang harus kita lakukan dalam hidup ini, hal-hal kecil untuk bekal hidup selanjutnya. Nah, para sahabat yang terkasih, sekarang mari kita lihat dan belajar dari kita kan hidup bermasyarakat, ya, hidup sosial tentunya tidak jauh dari kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial bagi sesama kita yang membutuhkan. Nah, kita akan belajar, akan melihat beberapa hal yang sudah sekolah lakukan, karena Pak Ari mengajar di SMPK 1 Stanislaus 2, maka Pak Ari akan mengajak para siswa menyampaikan apa saja yang sudah mereka lakukan dan sekolah lakukan selaku warga sekolah untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial bagi masyarakat di sekitar sekolah, baik itu sebelum pandemi maupun selama pandemi. Ya, mari kita saksikan, kita simak bersama beberapa penyampaian dari siswa berikut ini. Halo Pak Ari dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Tabita Esther, saya dari kelas 8C, nomor absen 22. Saya berasal dari SMPK 1 Stanislaus 2. Foto ini adalah kegiatan berbagi takjil di SMPK 1 Stanislaus 2 yang dilakukan pada bulan Ramadan pada tahun 2019. Warga sekolah mengumpulkan donasi berupa uang dan juga barang. Takjil berupa sembako, kue kering, dan juga minuman yang dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah dan masjid yang ada di dekat sekolah. Takjil juga diberikan kepada warga yang lewat di depan sekolah menjelang jam buka puasa. Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu kegiatan bersami pramuka. Gambar di samping adalah bakti sosial yang dilakukan oleh SMPK 1 Stanislaus 2 sebagai acara Standus Park. Sekolah mengumpulkan bantuan berupa pakaian bekas yang layak pakai dari siswa, orang tua, guru, serta karyawan. Kemudian, sekolah menjualnya dengan harga yang murah kepada masyarakat sekitar. Banyak yang menyumbangkan donasi baju. Minat masyarakat juga sangat baik. Dana yang terkumpul digunakan untuk pengobatan murah untuk masyarakat sekitar, dan juga pembagian sembako kepada masyarakat di sekitar sekolah yang kurang mampu. Sekian dari saya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo Pak Ari dan teman-teman semua, nama saya Rinaldo Kurniawan dari kelas 8A, sekolah SMPK 1 Stanislaus 2. Di kegiatan sosial 3 ini kita akan melakukan kegiatan serentak berbagi kasih di SMPK 1 Stanislaus 2. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan puasa atau Ramadan 2021. Warga sekolah akan mengumpulkan donasi berupa uang dan barang. Barang atau takjil berupa masker, hand sanitizer, sembako, kue kering, dan minuman. Semua barang-barang ini akan dibagikan kepada masjid yang ada di sekitar sekolah dan warga yang ada di sekitar sekolah. Takjil akan dibagikan kepada warga yang lewat di depan sekolah menjelang waktu berbuka puasa. Kemudian sekolah juga mengirim donasi atau bantuan yang terkumpul berupa uang bagi saudara-saudara yang tertimpa di bencana NTT. Kegiatan sosial 4, kita akan melakukan gotong royong peduli Surabaya. Kegiatan ini dilakukan untuk melatih kepedulian kita kepada semua dan untuk meringankan orang yang terjangkit COVID-19 di kota Surabaya. Maka Dinas Pendidikan Surabaya bekerjasama dengan sekolah dan Posko Surabaya Peduli mengadakan penggalangan donasi. Donasi dapat berupa mie instan, minyak goreng, beras, atau gula. Donasi-donasi ini akan bersifat sukarela dan tidak akan dipaksakan. Nah, itu tadi beberapa sharing kegiatan sosial yang sudah dilakukan di sekolah kami. Tentunya di sekolah para sahabat juga melakukan yang sama, dan kita tetap semangat untuk membantu sesama, khususnya dalam masa pandemi. Nah, para sahabat terkasih, bagi Yesus
pewartaan kerajaan Allah adalah pewartaan kerahiman Allah, yaitu merupakan warta pengharapan. Kerajaan Allah hadir untuk menyelamatkan dan membebaskan dunia secara total dari kuasa kejahatan. Sampaikan dalam Injil Lukas bab 10 ayat 18. Selanjutnya, bagi Yesus, kerajaan Allah yaitu berarti Allah sendiri yang tampil sebagai raja dalam kemuliaan dan keperkasaan, bukan untuk menghukum, namun untuk menyelamatkan. Nah, para sahabat kasih, akan kita lanjutkan kembali pertemuan kita di sesi yang kedua ini. Jangan kemana-mana, kita akan berjumpa kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Silakan. Berjumpa kembali dengan Pak Ari dalam acara Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Baik, kita masuk ke sesi yang kedua. Siap ya? Tetap fokus. Para sahabat yang terkasih, kita masih di materi tentang Yesus Kristus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mukjizat. Nah, untuk menghantar kita sampai ke materi, ya, Pak Ari punya sebuah film singkat dengan durasi hanya 2 menit. Mari kita simak bersama, ya, tentang mukjizat atau salah satu mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Mari kita lihat bersama. Dan mereka pun berlayar ke Gerasa di seberang danau Galilea. Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, Kau apakan saya? Saya mohon, jangan siksa saya. Siapa namamu? Legion. Tuhan, kami mohon, jangan usir kami ke jurang maut. Biarkan kami masuk ke dalam babi-babi itu. Roh-roh jahat meninggalkan orang itu Kembali! dan masuk ke babi-babi itu. Pergi dari sini! Kau tukang sihir, tinggalkan kami! Pergi dari tempat ini! Tinggalkan kami! Pergi dari sini! Saya mau mengikuti engkau. Izinkan aku bersamamu. Pulanglah dan ceritakan semua ini. Nah, para sahabat terkasih, kelas 8 kita tadi sudah melihat, ya, salah satu film tentang yang menggambarkan tentang mukjizat Yesus, yaitu tentang mukjizat. Ada yang bisa bantu? Ya, betul. Mukjizat tentang pengusiran setan. Ya, ada 4 jenis mukjizat, yaitu mukjizat alam, mukjizat penyembuhan, mukjizat pengusiran setan, dan mukjizat kebangkitan. Ya, 4 jenis mukjizat. Nanti kita akan pelajari secara lebih dalam. Nah, baik, Pak Ari juga punya beberapa gambar yang mewakili 4 mukjizat itu.
Kita akan lihat satu persatu dan sahabat Pak Ali akan membantu untuk menjelaskan 4 gambar tersebut. Ya, tolong kita simak baik-baik. Mari kita lihat yang pertama. Halo Pak Ari dan teman-teman semuanya, perkenalkan saya Kayla. Gambar berikut adalah contoh mukjizat Yesus tentang penyembuhan. Diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 1-12 tentang Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Ya, betul sekali. Terima kasih. Ya, itu tadi mukjizat yang pertama tentang penyembuhan. Yesus menyembuhkan orang lumpuh dari Injil Markus bab 2 ayat 1-12. Sekarang mari kita lihat gambar dari yang menunjukkan mukjizat yang kedua. Silakan. Gambar berikut adalah contoh mukjizat Yesus tentang pengusiran setan. Diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 28-34 tentang Yesus mengusir setan yang merasuki seseorang. Terima kasih. Ya, betul sekali. 100. Mukjizat yang kedua yang disajikan dalam gambar tersebut adalah tentang mukjizat pengusiran setan. Ya, pengusiran setan, di mana Yesus mengusir setan yang merasuki seseorang dari Injil Matius bab 8 ayat 28-34. Ya, baik, siap ya. Sekarang gambar yang ketiga. Mari kita lihat dan sahabat Mari akan membantu untuk menjelaskan apa sih gambar tersebut. Silakan. Halo, selamat pagi Pak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Victoria Donita dari kelas 8B SMPK Santo Stanislaus II. Mukjizat 3 adalah contoh mukjizat Yesus tentang alam. Mukjizat tersebut diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 13-21. Injil tersebut menceritakan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, betul ya. Betul sekali yang disampaikan oleh sahabat kita tadi bahwa mukjizat ketiga ini adalah termasuk dalam mukjizat alam karena berkaitan dengan alam. Yesus memberi makan 5.000 orang. Diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 13-21. Terima kasih. Nah, sekarang kita lihat ya gambar yang terakhir. Ya, kembali sahabat Mari akan membantu untuk coba menjelaskan gambar tersebut. Silakan. Mukjizat keempat adalah contoh mukjizat Yesus tentang kebangkitan. Mukjizat tersebut diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 11-17. Injil tersebut menceritakan tentang Yesus membangkitkan pemuda di Nain. Terima kasih. Ya, mantap ya. Betul sekali, 100. Dari gambar tersebut, gambar keempat, mukjizat Yesus tentang kebangkitan. Yesus membangkitkan pemuda di kota Nain dari Injil Lukas bab 7 ayat 11-17. Baik, terima kasih sahabat-sahabat Pak Ali yang sudah membantu menjelaskan gambar-gambar tersebut. Terima kasih dan sukses ya untuk kalian. Nah, para sahabat terkasih, kalau kita tadi sudah melihat film, kemudian melihat gambar yang menampilkan 4 jenis mukjizat Yesus, maka mari kita siapkan diri kita untuk mendengarkan ya, bacaan Injil tentang Yesus memberi makan 5.000 orang yang diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 13-21. Kita dengarkan baik-baik. Sahabat Mari akan membantu untuk membacakannya bagi kita semua. Mari kita ambil sikap yang baik untuk mendengarkan sabda Tuhan. Silakan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 14 ayat 13 hingga 21.
Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menghadap ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Nah, baik, terima kasih sudah membantu Pak Ari membacakan bacaan Injil yang mengisahkan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Para sahabat terkasih, demikian sesi yang kedua. Ya, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan dan akan berjumpa kembali dalam sesi yang ketiga setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Silakan. Halo para sahabat kelas 8, berjumpa kembali dalam acara Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Nah, kita kembali berjumpa dengan Pak Ari untuk menyelesaikan proses KBM online ini. Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 8 semester yang pertama dengan tema Yesus Kristus mewartakan Kerajaan Allah melalui tindakan dan mukjizat. Kita mulai ya untuk sesi yang ketiga ini, sesi penutup. Tetap semangat dan fokus ya. Nah, para sahabat terkasih, Pak Ari mengajak kita semua untuk bersama-sama mendengarkan beberapa penegasan dari materi ini. Ya, silakan disimak baik-baik. Para sahabat terkasih, kita sudah belajar ya, proses bersama dan kita sadari bahwa kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus tidak hanya ditujukan kepada kelompok atau golongan tertentu, namun untuk semua orang, atau istilah lainnya adalah keselamatan universal ya, sesuai dengan arti nama Katolik berarti umum ya, buka. Nah, selanjutnya Yesus tidak hanya mewartakan kerajaan Allah, melainkan
mewujudkan melalui tindakan. Kita ingat bahwa kerajaan Allah itu tidak merujuk pada suatu tempat sebagaimana kerajaan di dunia ini, tapi kerajaan Allah adalah Allah sendiri yang meraja, di mana di situ adalah situasi yang berdamaian, cinta kasih dan keselamatan. Nah, para sahabat kasih, dengan mengadakan mukjizat, Yesus ingin menunjukkan kehadiran kerajaan Allah. Dan Yesus tidak hanya menyampaikan kabar gembira, namun Ia sendiri adalah kabar gembira. Yaitu Injil. Yesus adalah juru selamat bagi umat manusia. Itu ajaran iman Katolik. Dengan mengadakan mukjizat, Yesus tidak hanya ingin mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata saja, melainkan ingin mewujudkannya dalam tindakan yang nyata. Yesus ingin menyampaikan bahwa Dialah kabar gembira atau Injil itu sendiri. Dialah keselamatan, rahmat dan penyembuhan bagi manusia yang sedang susah atau menderita. Yesus hadir untuk mewartakan dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Nah, ini catatannya bahwa sebagai murid Kristus kita diajak untuk turut mewujudkan suasana kerajaan Allah dimanapun kita berada, baik secara real maupun di dunia maya, di aktivitas sosial media kita posting hal yang baik-baik, yang berdamaian, yang memberi motivasi, kita beri komentar pada postingan orang lain dengan kata-kata komentar yang bagus. Nah, cara yang bisa kita lakukan lainnya adalah melakukan aneka perbuatan kasih kepada sesama, sehingga memberikan kedamaian, sukacita bagi sesama, terlebih yang miskin dan menderita, khususnya kita ini saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kita saling mendoakan, membantu saudara-saudara kita yang sedang kesusahan. Semoga mereka merasa ringan bebannya, baik dengan doa maupun juga bantuan-bantuan kita lainnya. Nah, para siswa terkasih, para sahabat terkasih, mari kita lanjutkan proses kita. Selanjutnya ini kita akan membagi diri dalam kelompok kerja, menemukan perikop dalam Injil yang termasuk dalam mukjizat apa? Penyembuhan, mukjizat setan, alam, dan kebangkitan. Nah, kelompok yang pertama itu hanya mencari dari Injil Matius saja tentang jenis mukjizat Yesus, 4 jenis mukjizat tadi, kemudian beberapa yang kemudian judul perikopnya apa. Kemudian kelompok kedua itu mencarinya dari Injil Markus. Kemudian kelompok yang ketiga itu mencari dari Injil Lukas. Nah, kelompok yang terakhir adalah kelompok 4 mencari dari Injil Yohanes. Hari ini menugaskan juga untuk kita semua bisa membuat rencana aksi nyata untuk mewartakan kerajaan Allah melalui perkataan dan perbuatan. Pada masa pandemi silakan dilakukan di tengah keluarga dan sosial media. Nah, para sahabat terkasih, kita hampir selesai. Nah, namun sebelum kita akhiri, kita akan tutup dulu dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh sahabat Ari.
Mari sekarang kita ambil sikap doa yang baik dan marilah kita berdoa. Teman-teman, kita tutup kegiatan KBM dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, melalui tindakan dan mujizat yang dilakukan Putramu, kami menjadi sadar bahwa Engkau telah mengajak kami untuk turut serta menghadirkan suasana kerajaan Allah dimanapun kami berada, baik melalui perkataan dan perbuatan. Bantulah kami ya Allah, agar kami dapat semakin peduli kepada sesama, terutama sesama yang hidupnya kurang beruntung. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Stanislaus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih sudah memandu kami dalam doa bentuk dan para sahabat terkasih. Demikian perjumpaan kita pada hari ini dalam pendidikan agama Katolik dan Teologi kelas 8 semester yang pertama bersama Pak Adi. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan salam semangat bersama keluarga. Salam matahari, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan. Terima kasih, sampai jumpa kembali dan dadah.